Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana bil iman wa lakal hamdu ya rabbana bil islam wa lakal hamdu ya rabbana bil quran walakal hamdu ya rabbana bil ukhuwah ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa 'azimi sultanik ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Nia Kurnia Sari selaku ketua yayasan dan juga sebagai ketua LTQ Az-Zahidah. Tadi juga kalau masih ada katanya ketua FKPK ya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Nadia, kayaknya ada di sini aja tuh, subhanallah ya, FKPK ya, komunikasi pendidikan Al-Quran ya. Mungkin juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Maghfirah, para asatidzah ya, juga para peserta semua yang insyaallah ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin ada perwakilan dari Majlis Ta'lim di sekitar Masjid ya Al-Maghfirah ini, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya bisa bersilaturahim ya, bermuajahah. Insyaallah semua kita hadir di sini. Ya, hadir di sini gitu, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, insyaallah semua kita yang hadir di sini dicatat ya oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat ya, sebagaimana hadis Rasul ya, setiap kita yang berada dalam majlis-majlis zikrullah seperti ini senantiasa dihadiri oleh para malaikat yang menjadi saksi dan akan ya menyebut nama-nama kita ya, yang insyaallah menjadi saksi kita hadir di sini adalah dalam rangka mencintai Allah, dan oleh karena itu mereka pun berdoa, cintailah mereka ya Allah ya. Subhanallah, kalau bayangkan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang seperti itu rasanya kita pengen berbetah-betah ya, berlama-lama di majelis yang seperti ini ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 160 surah 3 ayat 164 ya. Surah 3 ayat 164 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu? Mudah-mudahan nggak salah ya. 164. Ya. Laqad manallahu, betul nggak? Surah Al-Imran ya. Saya sambil duduk berdiri ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, surah 3 164. Kita lihat artinya ya, Ibu ya, Bapak. Allah menyatakan di sana, ini mic-nya enakan yang mana? Yang ini. Ya, Allah menyatakan dalam surah Al-Imran ini, ya, ini aja ya. Laqad manna Allah, sungguh Al-Quran itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran itu apa, Bu? Anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Apa anugerahnya? Yang pertama Allah sebutkan, anugerah dari Allah yang Allah sebutkan dalam surah ini adalah berupa diutusnya Rasulullah SAW dari kalangan kita manusia. Dari kalangan kita manusia, bukan dari kalangan malaikat atau jenis yang lain, supaya kita gampang belajarnya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan bahwa tugas Rasul yang Allah utus ini adalah yatlu alaihi, membacakan ayat-ayatnya, wahyunya, yaitu Al-Quranul Karim ini. Langsung dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah dari mana? Berguru kepada Allah langsung. Disampaikan melalui malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah yatlu alaihi, membacakan ayat-ayatnya itu kepada mereka manusia, pada para sahabatnya tentunya ya. Kemudian juga tugas Rasulullah yuzakihim, mengajarkan isi Al-Quran itu agar manusia itu bersih dari penyimpangan, agar manusia itu bersih dari akidah yang tidak mentauhidkan Allah, bersih dari kezaliman, bersih dari kemunafikan, kekufuran dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Rasul dia menyampaikan, mengajarkan Alkitab, Al-Quran itu wal hikmah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Allah turunkan Al-Quran ini, mereka manusia itu dalam keadaan sesat. Lafi dhalalin mubin. Kalau anak-anak bisa ini anak-anakku duduk yang bagus ya. Ya, kalau bisa tolong ini bisa dikondisikan ya. Ya, jadi biar lebih khusyuk ya Bu ya. Nah, ya, banyak anak-anak yang begitu. Ya, kita rangkul-rangkul, kasih mainan kali ya. Ya. Jadi itu ya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul yang diutus oleh Allah inilah juga mengajarkan kepada kalian apa segala yang kalian tidak ketahui. Segala yang belum diketahui ya. Insyaallah ya. Makanya dikatakan ketika Rasulullah belum hadir, belum ada Al-Quran, mereka dikatakan masa jahiliyah ya. Jahil itu apa artinya? Bodoh. Bodoh itu apa? Nggak tahu apa-apa. Nah, ketika Rasul datang, maka apa-apa yang belum diketahui oleh manusia itu, penyimpangan-penyimpangan yang ada diluruskan, dikasih tahu oleh Rasulullah. Kalau nggak mau dikasih tahu, lafi dhalalin mubin ya. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian ya, di ujung ayat ini ketika belum ada Al-Quran, lafi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat manusia itu. Nah, sekarang kalau pikir-pikir Quran mah sudah ada gitu ya. Sama aja sebetulnya ketika Al-Quran ada tetapi manusianya nggak mau belajar, manusianya nggak mengambil petunjuk dari Al-Quran, nggak mempelajari isi Al-Quran, nggak berpanduan dalam hidupnya terhadap Al-Quran, sama aja lafi dhalalin
insyaallah. Kalau direnungkan seperti itu, ya. Ini kondisi sekarang ini di atas dunia ini berapa miliar manusia? Masih lebih banyak yang lafi dhalalim mubin daripada yang sebaliknya. Ya. Masih banyak al-dhulumat daripada an-nurnya. Insyaallah, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mulai tertarik dengan Al-Qur'an. Sudah ada tambahan sinar cahaya Al-Quran dalam hati kita. Mulai tertarik pengen betulin bacaan, kepengen ikut kajian, ya. Mulai ingin mulai betah di majelis kajian tafsir misalnya, ya. Ini kita rawat. Kita rawat. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita kembali kepada keimanan kepada Al-Qur'an ini. Betapa pentingnya Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini segala-galanya ya Bapak Ibu sekalian. Kita mengenal rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. 1 Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 kepada kitab-kitab Allah. 4 kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima hari akhir. Yang keenam takdir, qada dan qadar. Ini dari 6 ini Bapak Ibu rahimakumullah. Dari 6 ini yang 5 itu waib semua. 6-6-nya waib semua. Rasulullah ada, bukan waib, tapi sekarang udah nggak ada. Rasulullah nggak gaib, tapi udah nggak ada. Gaib itu kan nggak ada artinya, nggak kelihatan. Takdir, apalagi nanti malam besok yang terjadi kita nggak tahu. Takdir. 6-6-nya dari rukun iman yang mesti kita imani ini gaib semua. Yang ada hanya kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang ada hanya Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab Allah yang mesti eksis sampai yaumul qiyamah. Al-Quran inilah yang memberikan informasi tentang 6-6-nya tadi. Jadi kalau orang tidak dekat dengan Al-Quran, nggak mau pelajari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, tidak memperhatikan atau cuek dengan Al-Quran, sulit untuk dikatakan orang yang mengimani atau beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Sulit untuk mengimani yang 6 ini. Sulit mengimani yang 6 ini tanpa dekat dengan Al-Quran, tanpa intensif dengan Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi iman itu ada lepas, ada lepas, ada lepas. Atau apa abu-abu, remang-remang. Nah, ini bahayanya ketika kita jauh dari Al-Quran. Benar-benar Al-Quran inilah yang akan menentukan kualitas keimanan kita dan pengakuan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, enggak tanggung-tanggung Allah berpesan kepada kita semua dalam surah 4 ya, surah An-Nisa 136 ya. Allah sampai katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
Coba dilihat artinya ya. 136 ayat 4. Surah 4. Wahai orang yang beriman, siapa yang dipanggil nih? Wahai siapa orang yang mengaku beriman tuh. Apa pesan Allah? Amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut. Dan kitab yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Wa may yakfur billah, barang siapa yang beringkar kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, hari akhir, faqad dhalla dhalalan mubin, dhalla dhalalan ba'idah. Maka dia sungguh telah sesat dengan sesat-sesatnya dan jauh lagi. Dhalla dhalalan ba'idah. Enggak tahu terjemahannya apa itu. Itu sampai berlipat-lipat itu Allah serius banget. Yang dipesan di sini bukan orang kafir. Wahai orang beriman yang mengaku beriman, katanya muslim, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang dibawanya. Masya Allah. Serius banget Allah berpesan tentang bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Masya Allah ya, bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Nah, dalam surah 3 surah 2 121. Surah 2 121. Tanda orang yang mengimani Al-Qur'an itu. Nah, ini ada dalam surah 2 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Betul nggak? Surah 2 121. Coba ibu bapak dilihat artinya. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab Al-Quran kepada mereka, kita semua nih ya sudah diberikan Alkitab. Alhamdulillah orang tua kita muslim. Kita mengenal Al-Quran dari kecil. Minimal fisik Al-Quran kita sudah kenal dari kecil ya. Nah, sudah kenal. Ini telah diberikan Alkitab ya. Tanda mengimani, tanda kita mengimani Al-Quran itu yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Kalau saya gampangnya ngertiin itu serius. Orang yang membaca Al-Quran, memperhatikan kebutuhannya terhadap Al-Quran, berinteraksi dengan betul-betul sesuai seperti apa yang Rasulullah contohkan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, syukur-syukur menghafalnya, mendakwahkannya, mengajarkannya. Itu tanda mengimani Al-Quran. Kita berupaya untuk lima-limanya ini serius kita upayakan, kita lakukan itu semua. Ini tanda iman kita terhadap Al-Quran. Gampangnya ngomong itu serius gitu. Serius sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi betul-betul Al-Quran itu memang menjadi target utama dalam hidup. Misalnya Al-Quran gitu ya. Pokoknya bentrok ini Al-Quran dulu. Oh iya, mau kemana hari ini? Waduh, saya belum baca Quran. Al-Quran harus ada. Nomor 1 pokoknya. Kenapa? Karena memang Al-Quran butuh kita. Kita yang butuh Al-Quran, bukan Allah. Bukan Allah yang menurunkan Al-Quran yang butuh Al-Quran, tapi kita lah manusia yang butuh Al-Quran ya. Masya Allah. Nah, ini Allah sampaikan dalam surah Saba ayat 28. Surah Saba ayat 28 Allah katakan Quran itu untuk seluruh manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu nggak tahu. Nggak tahu kebanyakan. Terbukti sekarang ini kalau kita saksikan lebih banyak yang nggak tahu kalau dirinya butuh Al-Quran daripada yang tahu. Surah Saba ayat 28 ya.
Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Walakin di ujungnya walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak tahu. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ingin menjadi pelanjut Rasulullah yang sudah tidak ada ini, Al-Quran mesti eksis sampai yaumul kiamah. Berarti kita sampaikan. Kita bertugas untuk menyampaikan, mengenalkan, mengajarkan, menyebarluaskan Al-Quran ini kepada yang belum tahu. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap Bapak Ibu sekalian? Kita, hanya kita. Siapa yang melanjutkan Rasulullah perlu perjuangan misi Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini, mengajarkan Al-Quran ini, menyampaikan isi Al-Quran, kebenaran Al-Quran ini. Ya kita. Ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah. Emang kenapa mesti ada Al-Quran, atau kenapa kita butuh dengan Al-Quran ini? Kenapa kita butuh dengan Al-Quran ini? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran ini? Supaya apa? Manusia itu enak hidupnya. Itu gampangnya ngomong, biar enak, biar tenang, biar bahagia. Di dalam hidup yang sebentar ini, sebentar. Qul mata'ud dunya qalil. Dunia ini cuma qalil, cuma sedikit, cuma sebentar. Tapi jangan lupa, yang sebentar ini sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kalau kita salah arah, kita salah langkah, ya, tidak di jalan yang lurus, kita belok, tidak di jalan yang lurus, tidak di jalan Allah. Nah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah, Masya Allah. Itu jelas-jelas di dunia pun gak enak, ya, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya. Jadi supaya enak. Karena gini, kalau dalam Al-Qur'annya Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Qur'an ini kan untuk apa kata Allah? Untuk hudan, untuk panduan. Ya, untuk panduan. Ketika orang yang menjadikan Al-Quran itu panduan, maka dialah orang yang bertakwa kata Allah. Nah, orang yang bertakwa itu hidupnya enak kata Allah. Nah, gitu ya. Coba lihat dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64 ya. Ya, coba lihat ya. Jadi tadi kenapa ada Al-Quran? Supaya enak. Manusia itu hidupnya, orang yang berpanduan dengan Al-Quran itu enak hidupnya. Ya. Orang yang enak itu adalah orang yang melaksanakan isi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Ya. Nah, ya. Nanti kita menuju kepada tartil di sini ya. Coba lihat surah Yunus ayat 60. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nah, siapa itu aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 63-nya ya. Yaitu siapa kekasih Allah, Bu, Bapak? Alladzina amanu, orang yang beriman belum titik. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Ya. Nanti ada di surah yang lain, orang yang membenarkan Al-Quran itu humul muttaqun, mereka orang bertakwa. Nah, orang bertakwa statusnya seperti ini di sisi Allah, menjadi kekasih Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Dikuatkan lagi oleh ayat berikutnya, lahumul busyra, bagi mereka kegembiraan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya, Masya Allah, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Dzalika huwal fawzul 'azim.
Itulah keberuntungan yang sangat besar. La tabdila di kalimatillah. Ada tengahnya ada la tabdila di kalimatillah. Tidak ada yang bisa menggantikan statement Allah ini. Ini suatu kepastian mutlak benernya. Tuh, Masya Allah. Jelas banget ya. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Takwa itu apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Gitu kan ya? Orang kata itu takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sesuai dengan tema ini ya. Nanti kita sebelum mengarah kepada hudan ya, kepada tadabbur, ada temanya enggak? Ya. Oh, temanya enggak ada. Temanya itu kan membaca dengan tartil Al-Qur'an ya. Saya nggak tulis temanya ya, pokoknya sekitar membaca tartil Al-Quran itu serta keberkahan dan sebagainya lah gitu ya. Gini, kalau tadi dikatakan takwa itu adalah melaksanakan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Saya nanya kepada Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan setartil-tartilnya. Ini perintah apa bukan? Perintah apa bukan? Perintah. Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Aqimis sholat atau aqimus sholat, tegakkan sholat. Perintah atau bukan? Hukumnya apa? Wajib. Tidak dijalankan? Redaksinya sama. Ketika Allah menyuruh warattilil Qur'ana tartila dengan aqimus shalah atau aqimis shalah wa atuz zakah, sama redaksinya film. Tapi mohon maaf, walaupun sholat juga banyak yang remehin ya. Sholat juga masih banyak yang remehin. Begitu juga dengan baca tartil ini juga masih banyak yang nawar. Apalagi nawarnya kebangetan. Apa? Pakai Latin bacanya. Pakai Latin, Yasin, nggak kelihatan 6 harokat atau berapa kelihatan. Pakai Latin, nawar pakai Latin. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian pakai Latin bacanya? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Alhamdulillah bagus semua jawabannya. Tapi tidaknya kok lemes gitu. Tidak, itu loh. Kayak ragu-ragu. Jangan ya. Nggak boleh, haram hukumnya itu. Saya berani mengatakan haram, gimana nggak haram? Orang baca Al-Quran dengan tartil, mau pakai Arab aja masih salah. Pakai Latin. Iya kan? Masya Allah ya. Baca Al-Quran dengan tartil. Masih banyak yang ngeremehin. Ada bahkan yang begini ngeremehinnya. Kalau yang nggak merubah arti mah nggak apa-apa. Ini juga salah. Namanya perintah Allah itu tidak harus pakai alasan. Ada pelanggaran terhadap bacaan tartil itu, ada yang bisa merubah makna, ada yang tidak. Yang merubah makna ataupun yang tidak, kalau dilanggar itu tetap namanya melanggar tartil. Idza jaa nasrullahi wal fath, jaa dibaca 4 atau 5. Kemudian dibaca idza jaa nasrullah, artinya sama, nggak melanggar itu. Maksudnya nggak salah artinya, maksudnya ya. Ketika datang, sama datang. Jaa dibaca dengan jaa 2 harokat, sama artinya datang. Tapi itu nggak tartil. Nah, gitu ya. Tapi itu tidak tartil, yang berarti melanggar, yang melanggar. Jadi perintah Allah baca dengan tartil ini ta'abbudi namanya. Ta'abbudi apa? Ya kita nurut aja sama Allah. Sama dengan kita diperintahkan oleh Allah kalau mau sholat wudu. Maaf, kenapa kalau buang angin di belakang tapi wudu ini yang dicuci? Ya, iya kan? Nah, cuma buang angin nih, batal.
Yang dicuci mana? Sini. Nah, itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi, menerima apa adanya. Rasulullah ajarkan seperti itu. Allah memerintahkan wudu itu begini lewat Rasulullah. Ya ta'abbudi. Sama ketika Allah warattilil Qur'ana tartila. Kaidah tartil yang sudah digariskan oleh para ulama. Terus lanjut berdasarkan apa? Lanjut sampai kita sekarang berdasarkan praktek bacaan Rasulullah yang Rasulullah ajarkan pada sahabatnya, kepada tabi'in, betul-betul amanah sampai kepada kita, dan Allah sudah menjamin itu dijaga oleh Allah. Ya. Nah, kita ta'abudi. Cuma idhomi gunama kalau dilanggar artinya nggak berubah. Nah, ini namanya masih belum ta'abudi. Ta'abbudi itu artinya abdun, hamba, menghamba, ya, menghamba, beribadah, ya, niat ibadah kepada Allah dan mengabdi, ya, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah. Kita nurut aja sama Allah. Kalau nurut sama Allah, ya, dan ini Bapak Ibu sekalian, perintah membaca tartil itu tidak ada kecualinya. Ya, tolong yang sudah tahfidz, ya, yang sudah level menghafal, bacalah Quran itu dengan tartil, kecuali nggak ada kecualinya. Kecuali lagi buru-buru, nggak ada. Kecuali odot mau udah ngantuk, buru-buru bacanya, nggak ada kecualinya. Jadi tidak ada kecualinya. Kecuali lagi murojaah hafalan. Banyak yang lupa nih, buru-buru, nggak ada. Nggak ada kecualinya. Kapanpun kita membaca Al-Quran, di depan guru, sendiri, di dalam sholat, di luar sholat, disaksikan oleh umum atau tidak, pokoknya kapanpun hanya kita dengan Allah, dan Allah yang berikan pahala kita per huruf dengan sampai 10 pahala itu hanya Allah yang tahu, yang menyaksikan. Nah, gitu ya. Ini tolong diingat nih, warattilil Qur'ana tartila, tidak ada illanya, tidak ada kecualinya. Ya. Saya paling nggak suka tuh kalau dengar baca itu kemana? Hurufnya nggak jelas, padahal yang kualitas bacaan itu ya huruf itu terbaca sesuai dengan kaidahnya. Kalau mana tak mana sin nggak jelas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Ini Ustazah Nia, mana Ustazah Nia? Dan rombongan itu dari Cikampek Buli, Ustazah Lia, Ustazah Nita, ya. Itu mungkin kalau yang belum tahu ceritanya, ini beliau-beliau ini udah dari berapa tahun yang lalu tuh belajar ke sana ke Pondok Gede di tempat saya mengajar, ya, sampai ada LTQ Az-Zahidah ini, alhamdulillah. Karena memang kita berdasarkan sertifikasi metode Baligho ini. Kalau yang belum punya sertifikat nggak boleh ngajarin dengan metode Baligho. Nah, memang saya pengen berkontribusi dalam hal ini, pengen ikut serta disaksikan oleh Allah, ya, untuk bisa menjaga Al-Quran ini. Saya nggak niat jual buku, tapi bagaimana saya maksa orang ngajar bener. Maksa orang ngajar bener. Tidak asal punya kemauan, tapi punya kemampuan. Setelah berijtihad seperti itu terserah. Setelah itu tinggal tanggung jawab masing-masing. Mau ngajar selebor, mau ngajar sembarangan, itu sudah lepas tanggung jawab. Subhanallah, ya. Ini Ustazah Nia dan rombongan ini belajar tiap hari Senin waktu itu. Terus ganti hari Selasa, ya. Masya Allah, ya. Sampai sekarang pun juga masih terus menambah hafalan dan sebagainya, masih terus belajar. Nah, ini semua apa? Dalam rangka kita menyebarluaskan Al-Quran ini, mengajarkan Al-Quran ini, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya Allah senantiasa meridhoinya dan senantiasa membimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi membaca tartil ini adalah wajib, ya. Dan katakan misalnya kita satu rumah 6 orang, satu rumah 6 orang tidak diwakili oleh satu orang, tapi semua kita memiliki tanggung jawab untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Bisa membaca dengan Al-Quran itu dengan tartil.
Kalau kita kembalikan tadi kepada ayat yang laqad manallahu surah 3 ayat 164. Al-Qur'an itu adalah anugerah dari Allah ya. Anugerah dari Allah. Kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya LTQ Az-Zahidah ini salah satu yang bisa melayani memfasilitasi umat sekitarnya setidaknya untuk bagaimana belajar Al-Qur'an kembali. Mungkin dulu kecilnya sudah pernah belajar, tapi bagaimana mungkin dulu kan belum serius ya. Nah, sekarang ini belajar lagi. Kita bersyukur ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau kita tidak tularkan kenikmatan ini kepada yang lain ya. Pada istri, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu dengan suaminya, anaknya, besannya, ponakannya dan lain-lainnya. Karena kita memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab menjaga Al-Quran ini sampai lestari sampai yaumul kiamah. Selain itu kita juga butuh dengan Al-Quran ini untuk belajar. Nah, belajar lagi. Masya Allah ya. Jadi memang salah satu mukjizat Al-Quran ini ya. Huruf per huruf itu memang tidak bisa dilatinkan, itu tidak bisa ya. Tolong ya, mumpung ingat, jangan ada yang mengajarkan dimanapun kita berada mengajarkan sa sama dengan TSA, apalagi sya sama dengan SYA. Jangan. Ajarkan langsung talaqi musyafahah, langsung sya, langsung sa. Maaf, ini sangat merugikan, bukan memudahkan, malah membuat sulit. Saya punya murid baca go susah banget. Kok berpekan-pekan masih kayak mentok itu, kayak nggak bisa gerak sini. Ujung-ujungnya apa ibu-ibu? Jawabnya gitu. GHO kan? La ilaha illallah. Bu, gini loh Bu, kayak kumur-kumur kalau kita puasa lagi berasa. Loh, GHO kan? Ya Allah. Rupanya ini menyesatkan banget sama dengan ini. Tolong ya, kasih tahu kalau di TPA di mana ngajarin anak pakai sama dengan itu jangan sama sekali. Walaupun sasisu tetap aja nggak sama. Tadi itu nggak sama, ada hamesnya. Kalau T kita mah nggak ada. Mau nongol berapa senti nggak masalah. Ta nggak apa-apa. Tapi kalau ta ya tempatnya beda. Nah, ya, nah, ditolong ya, diluruskan. Ini salah satu yang membuat orang nggak bisa baca Quran tuh gara-gara sama dengan itu. Termasuk yang paling dahsyat itu seluruh Indonesia tuh salah danya da tuh. Da sama dengan DA itu rugi banget, salah. Da didu kan satu makhraj dengan ta titu, da didu, bukan dadidu, bukan sama dengan huruf D. Ini banyak akibat guru dulu ngajarin da sama dengan DA, korbannya sampai sekarang nggak habis-habis. Nah, dadidu nggak sama. Begitu dibetulin dadidu, oh kayak cadel ya? Enggak cadel, emang iya begitu beda dengan da. Saya bilang begitu, bukan cadel. Emang da itu beda dengan da, beda. Di rumah dadidu sama dengan tatitu. Kalau danya da, nanti tanya jadi tatitu. Nggak sama. Ya, tolong ya cerewetin nih dadidu supaya apa? Udah mutawatir banget sampai masuk kaset juga masih dadidu aja. Masih masuk itu didengar orang banyak itu, kok masih dadidu aja ya? Ini saking apa? Saking hampir masif gitu. Semuanya itu baca dadidu. Nah, ini ya. Saya itu paling kalau sudah ada yang mau syahadat, mau urus sertifikasi, bacanya masih D itu bisa, mungkin di sini pengalaman saya tolak berapa kali itu nggak boleh, pokoknya sampai refleks dadidu. Gimana kalau dirinya sendiri belum peka terhadap kesalahan sendiri, apalagi nanti kepada orang lain, kepada murid ya. Itu ya. Jadi ayo kita mumpung masih ada kesempatan ya. Insya Allah mudah-mudahan Az-Zahidah ini masih bisa menampung banyak orang, keluarga dari Bapak Ibu sekalian yang belum tertampung ya, untuk bisa baca dengan tartil ini. Ayo silahkan berbondong-bondong, Insya Allah ya. Ya kita tadi sepakat bahwa dunia ini sebentar
Dan sebentar ini sangat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, kira-kira menganggap akhirat itu masih jauh apa dekat ya? Akhirat itu dekat apa jauh? Hah? Dekat. Ntar malam kita meninggal, udah habis dunianya. Udah off semua amal soleh. Gak bisa lagi bayar kewajiban yang belum tertunaikan. Gak bisa lagi, udah off. Masya Allah. Ya, tadi itu saya buat ngingetin diri sendiri. Tadi di apa? Di moto saya kan, jangan lewatkan sedetik pun waktu tanpa nilai ibadah, karena kematian senantiasa mengintahimu. Kita mesti kerja keras. Jangan kita banyak alasan yang membuat rugi diri kita sendiri ya. Ayo kita mulai lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Kita luangkan waktu, bukan nunggu kesempatan, sempatkan. Karena itu untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi gini Bapak sekalian. Dari tema itu saya kalau nggak salah ada gini, membuat hati, membaca tartil itu membuat hati apa namanya? Apa sih bahasanya situ? Jadi gini. Kalau kita coba deh nanti yang belum belajar, terus kemudian sekarang udah belajar, udah mulai enak membacanya, pasti rasanya beda deh. Ya, lebih pede. Pedenya apa? Insya Allah dapat pahala saya. Dapat pahala 10 insya Allah. Gitu loh Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, ya kan? Tapi dulu sebelum belajar pasti gini, perasaan masih banyak salah dah. Baca apa enggak ya? Enak. Ketika kita sudah bisa baca tartil itu, didengerin sendiri enak, didengerin orang lain enak, menjadi imam juga enak ya, didengarnya itu betah makmumnya. Kemudian lagi juga pada hati sendiri, ketika menghafal itu insya Allah lebih mudah semuanya. Tadaburnya mudah, menghafal Qurannya mudah, coba deh. Itulah mungkin janji Allah ya, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh, melalui amal soleh kita Allah tambahkan kenikmatan itu bersama Al-Quran ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang insya Allah ya, nanti mumpung ini mungkin masih fresh, yuk cepet. Kalau belum kita merasa masih ada kesalahan, masih kekurangan, cepat daftar. Kalau masih ada, terima pendaftaran ya. Di sini ada, di Kaukap sana ada ya, saya nggak tahu. Ini nanti baru mau mampir, katanya berapa menit nih sampai sana ya. Nanti mau mampir. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi di awal kita sudah sepakati bahwa insya Allah kita semua ingin menjadi orang yang takwa, yang hidup kita nyaman, keluarga kita bahagia ya. Tentu tidak cukup dengan kita hanya bekerja keras untuk bisa membaca Quran dengan tartil. Tidak cukup. Karena memang semua interaksi dengan Al-Quran itu penuh dengan keistimewaan. Membacanya saja sudah istimewa. Pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang bisa membaca dengan tartil itu, satu huruf bisa sampai 10 pahala. Hanya Al-Quran, bukan yang lain. Kalau tartil itu baru satu. Kemudian Al-Quran ini Allah janjikan mubarak. Apa? Mubarak. Itu banyak ayatnya itu. Banyak ayatnya Allah sampaikan. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Ada lagi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Banyak. Berkali-kali Allah katakan ini kitab Al-Quran ini mubarak, diberkahi oleh Allah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, betul, ziyadatul khair. Dengan Al-Quran ini Allah turunkan keberkahan buat orang yang berinteraksi dengannya.
Allah tambahkan kebaikan demi kebaikan. Masya Allah. Kebaikan ditambahkan terus oleh Allah bersama Al-Quran ini. Lanjutannya itu beda-beda. Mubarakun, lanjutannya adalah la'allakum turhamun, agar kalian disayang oleh Allah. Masya Allah ya. Ada lagi ujungnya ulul albab, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mentadabburi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, agar terus bertambah kebaikan kita, keberkahan hidup kita mau nggak mau, bukan nggak mau, memang butuh kita ya. Al-Quran itu ditadabburi, dipelajari, dikaji, dibahas, didengerin dan seterusnya. Baru mubarak. Kalau bacaan tadi kita belum paham, itu baru rahmat ya. Baru rahmat. Mubaraknya masih kurang. Ini nambah kebaikan bersama Al-Quran ini, kita mesti berusaha memahami Al-Quran ini. Banyak cara, apalagi sekarang kitab-kitab tafsir aja banyak banget diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini pun juga kebutuhan kita dan keluarga kita, bukan bisa diwakili perorangan ya. Masya Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Ya, saya pernah dapat tema bersama Al-Quran di setiap helaan napas kita. Emang benar? Apa Bu? Helaan itu mana sih? Setiap helaan nafas kita itu gimana caranya kita terus bersama Al-Quran. Jangan dibayangkan susah ya, seolah-olah kita terus gak berhenti-berhenti baca Quran. Bukan. Karena Al-Quran sebagai petunjuk ini betul-betul mubarak. Kalau setiap detik, menit, helaan nafas kita itu, pikiran dan hati kita itu selalu ingat, ini boleh nggak ya sama Al-Quran. Zikrullah selalu ada dalam hati kita. Karena memang orang yang takwa itu, salah satunya dalam surah Al-Anbiya itu, selalu tersambung dengan Allah. Makanya tidak ada ibadah yang paling banyak disuruh banyak oleh Allah hanya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Sekarang ya Masya Allah Ibu Bapak Ibu sekalian, di TV itu makin maksiat luar biasa ya. Pembunuhan, begal, apa macam-macam. Masya Allah. Itu kenapa? Karena hatinya tidak ada Allah. CCTV di mana-mana ini, walaupun di sini mayoritas Muslim, CCTV di mana-mana. Kenapa? Saking tidak adanya muraqabatullah dalam hati umat Islam. Cuma ditakut-takuti dengan CCTV. Betul apa betul? Allah, CCTV di mana-mana. Saking muraqabatullah itu betul-betul sedikit sekali hati umat Islam itu yang tersambung dengan Allah, rasa takut, rasa malu, ada hari kiamat di hatinya, sedikit sekali. Ini menjadi tugas kita semua untuk bebenah diri kita, keluarga kita, untuk dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu garis besarnya dua. Bagaimana membangun dekat dengan Allah, bagaimana membangun ingatan kita kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Walaupun udah ustadz, orang Arab sekalipun, ustadz yang lulusan Timur Tengah mungkin 10-20 tahun, Al-Quran itu bukan hanya di sini aja. Tetap saja mereka harus membaca Al-Quran. Bukan sekedar udah dipahami 30 juz kamu kemudian ditaruh di rak, tidak. Tapi Al-Quran ini terus dibaca. Terus dibaca. Minimal kata Rasulullah 30 hari harus khatam. 1 juz sehari. Sehari 1 juz minimal. Dan tentu kita yang bukan orang Arab, Bapak Ibu sekalian,
Kita yang bukan orang Arab tentunya bagaimana kita pun juga mengalokasikan ya waktu kita menyempatkan untuk bisa tadabbur Al-Qur'an. Mendengar kajian, mungkin di Az-Zahidah ya ada kajian tafsir, jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan ya. Karena ini kita masih harus banyak yang perlu bantuan ya, dibantu untuk dikaji oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang berkompeten ya ilmunya ya di dalamnya. Masya Allah. Ya sekali lagi intens kita bersama Al-Quran ini garis besarnya itu membangun dua ini. Membangun apa? Ingat terus kepada Allah. Allah. Yang kedua kepada hari akhir. Kalau keluarga muslim sudah dekat dengan Al-Quran, ya, insya Allah di mana-mana nggak perlu CCTV. Karena apa? Hatinya sudah takut kepada Allah. Hatinya sudah takut dan malu kepada Allah dan takut. Yakin dia terhadap akhirat, terhadap yaumul jaza, hari pembalasan nanti. Maliki yaumiddin dibaca setiap saat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tapi karena nggak sholat atau sholat juga nggak bertadabburi apa dalam sholat, hakikat esensi sholatnya itu nggak dibayangkan. Maliki yaumiddin, masya Allah, tetap aja ya. Karena memang tidak cukup hanya sholat 5 waktu saja, tidak cukup. Al-Quran ini hudal linnas, mubarak. Pengen bertambahnya kebaikan dan otomatis terjauhkan dari keburukan, dari kejahatan diri sendiri juga ya. Nah, ini bagian dari mubarak, maka tidak ada lain resepnya, kuncinya hanya bersama Al-Quran Karim. Jadi tidak mungkin akan mewujudkan masyarakat yang takwa, keluarga yang takwa, ya, tanpa Al-Quran. Keberkahan akan muncul di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, masyarakat kita. Tanpa kita rangkul masyarakat dengan Al-Quran, sulit. Yang ada dalam masyarakat itu banyak yang narkoba, banyak yang prostitusi, banyak penipuan dan sebagainya. Masya Allah. Kenapa? Dua tadi. Nggak ada bayangan dalam benaknya itu hari kiamat, nggak ada hatinya itu tersambung dengan Allah. Makanya dalam metode Baligho ini, Bapak Ibu sekalian, saya juga berijtihad ya. Bagaimana masyarakat kita yang ajami ini, yang bukan Arab ya, pengen mendekatkan makna-makna sholat, doa harian yang juga bukan hanya tidak dipahami artinya, bahkan bacaannya pun juga kadang banyak yang lepas dari kaidah bahasa Arab. Makanya bahasa Arab juga walaupun bukan Al-Quran, kalau dibaca salah tetap aja maknanya jadi salah. Ya, sin dibaca son, ain dibaca hamzah, ya salah artinya. Walaupun bukan Al-Quran. Itu yang ya qadarullah, memang sering dengar di mana-mana itu baca doa itu nggak karu-karuan gitu ya, nggak karu-karuan ya. Sampai saya mengajar pendidikan guru TK, calon guru TK 30 orang dalam satu kelas itu, pas disuruh baca klasikal, baca bareng satu doa tertentu, bisa salahnya itu bareng satu kelas. Bisa dipahami ya? 30 orang baca, ayo baca yang kenceng suaranya semuanya, jangan ada yang diumpetin suaranya ya. Baca semua, itu salahnya bisa bareng. Padahal mereka kecilnya, TK-nya berguru kepada orang yang berbeda. Nah, ini tolong ya, ini menjadi misi kita ya dalam metode Baligho ini, bagi yang sudah ikut serta dalam LTQ Az-Zahidah ya. Tolong semuanya menjadi corong perubah di masyarakat. Menjadi pelopor kebaikan kita. Pelopor kebaikan, perubah, penyebar. Itu semua innallaha sari'ul hisab. Allah Maha cepat menghitungnya. Kalau ikhlas.
Ayo kita sempatkan. Sekali lagi, dunia ini sebentar, tapi sebentar ini Masya Allah sangat menentukan nasib kita kelak di sana. Orang ada yang penting sholat 5 waktu, punya anak yang penting sekolah negeri semua, kerja semua, nggak ngutang, ada, udah segitu aja sukses. Tapi tentu kita nggak demikian. Susah kita bersama Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baiknya kalian, kata Allah, ada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan belajar di sini juga bukan hanya tartilnya, apalagi tartil belum. Tartil juga, tadabbur juga, mengamalkan, menghafalkan juga, menyebarluaskan kebaikan, kebenaran yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Itu semua ta'allama wa 'allama. Kita belajar dan kita mengajarkan. Dan mari menjadi cita-cita kita semua dan keluarga kita semua, keluarga muslim semua, anak-anaknya bisa ngajar Al-Quran. Itu insya Allah ya. Mudah-mudahan kita layak digolongkan dalam barisan muttaqin, mujahidin, muhsinin, dan layak mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat dari Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Ya, cita-citanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita, kata Allah, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lewat apa? Hanya dengan Al-Quran. Hanya dekatkan. Apa kewajiban yang Allah wajibkan adalah kebutuhan kita, dekatkan pada anak kita, nasihatkan pada anak kita. Kita sportif. Kalau misalnya kita baru belajar misalnya, iya nak, bapak atau mama juga baru sekarang. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini misal ya, gak apa-apa, kita sportif aja. Ya, sportif aja, jujur aja kepada keluarga kita, anak-anak kita ya. Nah, kalau semuanya udah bisa, kenapa? Kebutuhan mereka semua kok Al-Quran ini. Kebutuhan mereka untuk belajar tartilnya, kebutuhan mereka untuk menjadikan Al-Quran di petunjuk, menjadi gizi ruhiyahnya. Kalau ruhiyahnya kosong dari Al-Quran, ini bahayanya itu. Maka anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya, bapak ngambilin anaknya sampai 7 dipendem. Ya Allah, ya Rabbi, ini semua adalah karena apa? Ruhiyahnya tidak diberikan makanan. Makanannya adalah Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah, supaya kita bisa memperlakukan kebutuhan kita terhadap hidangan Al-Quran. Kalau jasmani kita pikirin dari mulai jam subuh sampai pulang isya, itu mikirin jasmani. Ruhani itu banyak yang dilantarkan. Ruhani itu apa Bapak sekalian? Akal kita, hati kita, dan hawa nafsu. Itu 3. Al-Quran dan hadis Rasulullah ini adalah makanan ruhiyah kita. Apa ruhiyah atau ruhani? Akal, hati, hawa nafsu. Ini nempel terus 24 jam. Apalagi hawa nafsu ini banyak bahayanya. Kalau jauh dari Al-Quran berarti ruhaninya lapar, ruhaninya kosong, gersang. Ini yang membuat manusia terjerumus, tergeletak di mana-mana ya. Tergeletak dalam arti nggak berdaya, sudah banyak dosa ya. Masya Allah. Ini karena rohaninya kosong. Masya Allah ya. Mari. Padahal sesungguhnya hakikatnya rohani itu lebih banyak kebutuhan makanannya dibandingkan jasmani. Jasmani itu apa aja? Sandang, pangan, papan. Saya punya rumah 1 juga udah cukup. Ya, kalau rohani, masya Allah, sepanjang hayat sampai kita mati. Kalau jasmani, ya Allah, baru umur 50 tahun aja Bapak Ibu sekalian udah asam urat, udah kolesterol, makan cumi mikir-mikir, makan otak mikir-mikir, apalagi makan udang windu itu mikir-mikir. Berarti terbatas kan? Kalau tapi manusia itu banyak banget yang sibuk non-stop dengan jasmani. Ruhaninya banyak yang tidak dipikirkan, seolah-olah nggak butuh dengan Al-Quran itu. Masya Allah. Ya, ini bahayanya. Gak usah banyak-banyak alasannya. Jadi kalau di TV banyak sekali penyimpangan umat Islam karena mereka masih belum memperhatikan kebutuhannya terhadap Al-Quran.
Masih salah mereka memperlakukan Al-Quran. Hanya ditaruh di rak terus. Mungkin hatam hanya Ramadan. Padahal tadi ruhani 3, hawa nafsu terutama ini 24 jam nempel di dalam raganya ya, Masya Allah ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, saya takut kelamaan. Mungkin Mbak ada yang tanya jawab, jam berapa ya? Ya. Jazakumullah hasanal jaza atas perhatiannya. Insyaallah mudah-mudahan bisa terpaparkan tema yang diberikan oleh panitia ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat mengingatkan diri sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berkahi kita, keluarga kita, Allah bimbing kita dalam hidup ini, Allah sempurnakan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Mohon maaf, wallahu alam, kalau masih ada pertanyaan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.